Animal spirit dari retail tuh pasti tumbuh. Udah instingnya tuh udah binatang. Rumah digadaikan, motor digadaikan, kendaraan digadaikan untuk injek ke stock market. Bahkan ada yang berani ngambil loan dengan angka 15 apa 20% setahun untuk masuk ke stock market. Jadi dia harus pede dong dalam 1 tahun lebih dari 20%. Bayangkan. Di Amerika 70% warganya itu invest di stock market. Kalau seandainya stock market naik, itu keluar rumah semua tuh seneng bro. Gue pengen banget Indonesia tuh seperti itu. Karena investment di stock market itu bisa membantu ekonomi suatu negara. Saya yakin itu. Setuju. Katanya nanti pemerintah kita bisa printing money tanpa perlu intervensi daripada BI. Dan ini kan berbahaya sekali. Karena negara ini kan saat ini perlu duit. Salah satu cara paling simple, ya udah minta BI cetak duit. Dipakai untuk membiayai program-program pemerintah. Dan ini berbahaya sekali kan. Oke, hari ini kita kedatangan Bro Michael Yo. Jadi gini ya, IHSG kita kan udah turun 40% dari titik ATH-nya. Ternyata belakangan ini relatif sedikit mulai naik lagi gitu kan. Dan ada beberapa orang yang bilang lah, oh ini gara-gara ada narasi-narasi di luar yang mulai udah stop. Kalau misalnya dulu kan hype-nya di luar sana ada AI, Kospi, Korea gitu kan. Nah, lalu mereka cocok logi lah. Mereka bilang, oh gara-gara di luar sana itu udah stop, makanya mereka balik ke Indonesia gitu kan. Dan Kospi itu turunnya udah 40-an% juga. Dan minusnya itu 38.000 triliun dari titik ATH-nya gitu. Dan si presiden itu ternyata historically dia tuh sebagai trader loh waktu dia umur 30-an dan dia banyak berusaha untuk reform. Makanya ada beberapa orang juga yang nanya apakah penurunannya ini dan kemarin overhype-nya itu gara-gara salahnya si presidennya juga gitu kan. Nah ini menariknya ada similarity antara Indonesia sama di Kospi. Soalnya di Indonesia kita sempat nyentuh 9.000, di mereka juga 9.000 dan kita ya turun ke 5.000-an sekian. Mereka juga turun ke 5.000-an sekian si Kospi-nya. Jadi ada kemiripan lah walaupun ya mereka udah naiknya sekian ratus persen. Dan biasanya kan kalau misalnya duit itu pada berputar ya dari satu narasi ke narasi lain ke narasi lain, maka yang kita pengen tahu adalah dan kita pengen belajar kenapa mereka sampai crash supaya jangan sampai kita kena crash dan apakah narasi yang ini selesai sehingga flow ke Indonesia bakal lebih banyak. Tapi menurut lo kayak gimana bro? Nanti kita juga bakal bahas tentang saham-saham Indo termasuk yang IPO kemarin juga ya, soalnya kan yang kemarin IPO kebanyakan pada nyungsep ya. Ya, tapi kenapa market dunia mengalami gejolak yang sangat dalam beberapa bulan terakhir? Apa yang lo lihat bro di Korea? Jadi ada over demand bro. Jadi over FOMO, over fear yang terjadi di seluruh dunia mengakibatkan harga yang ekstrim itu terjadi di semua bursa. Even contoh di Indonesia, harga ekstrim kan kita terjadi nih. Tadi lu bilang 40%, betul. Selama berapa lama? Itu 6 bulan bro. Untuk menuju minus 40% Indonesia itu perlu 6 bulan. Atau 5 bulan. Dan itu terjadi karena extreme fear di Indonesia. Jadi mulai dari indeks problemnya, kemudian perang Timur Tengah, kemudian ditambah dengan trust terhadap pemerintah kita. 3 bad news itu barengan satu. Dan itu minus 40%. Tapi di Korea kebalikan. Kalau kita saat ini itu berada di bottom, Korea itu sebenarnya di tengah. Jadi belum bottom. Karena 5.000-an somethingnya Korea itu masih plus kurang lebih 50% year to date. Nah, cuman banyak orang bilang gini, tapi kan Kospi itu masih plus 50%, mereka masih condong. Jawabannya enggak. Karena faktanya, setiap indeks yang naik kenceng, enggak mungkin orang beli di bawah, jual di atas. Enggak mungkin. Benar. Orang beli di bawah, setiap ada naik pasti top up. Nah, jadi faktanya 1,2 juta, mungkin sekarang udah tambah jadi 1,5 juta. Karena terakhir ada pertambahan 300-an ribu single investor ID yang bukan merugi loh, hilang uangnya. Karena leverage. Dan ini termasuk bukan cuma salah netizennya, tapi juga Menteri Keuangannya sendiri pun mengakui kesalahannya. Oh ya? Ya, karena gara-gara apa? Karena begitu Korea kenceng, tahun lalu itu sekitar 3 atau 4 bulan lalu, pemerintah Korea mengeluarkan produk yang namanya ETF leverage. Oke. Jadi kalau seandainya SK Hynix naik 1% atau 5%, ETF itu bisa double-nya. Dan ETF ini memang produk yang begitu populer, bukan cuma di Kospi. Itu di US Nasdaq, kemudian di negara-negara Eropa, semuanya ETF. Fund manager tuh semua modelnya ETF. Di Asian itu belum rame. Yang udah rame itu Jepang, karena dia udah masuk negara maju. Yang kedua adalah Korea. Nah, jadi ketika Korea masuk ETF di momen super bullish seperti ini, mengakibatkan bubble. Bahwa ternyata, jadi SID di Korea itu 5 juta. 5-6 juta. Oh, lebih sedikit daripada kita ya? Kita 17. Kita masih jauh lebih gede.
Jumlah populasi di Korea Selatan pun sebenarnya jauh di bawah kita. Tapi memang nilainya kan jauh. Iya. Jadi 5 jutanya mereka itu nilainya bisa berapa ribu triliun kalau kita sekian. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pasar retail di Indonesia itu jauh lebih besar daripada Korea. Tapi nilainya jauh. Purchasing power kita jauh lebih kecil. Purchasing power kita jauh lebih kecil tapi masa kita jauh lebih banyak. Nah itulah yang sebenarnya dilakukan orang luar ke Indonesia. Kenapa perusahaan Korea itu banyak sekali berinvestasi di Indonesia dalam waktu 10 tahun ke belakang. Kita lihat KB. Kemudian perusahaan-perusahaan lain, contoh kayak Mirai segala macam, semua tuh berinvestasi di Indonesia. Karena mereka melihat apa yang udah terjadi di Korea, mereka tinggal copy. Ini untungnya kita sebagai orang Indonesia sebenarnya. Kita memang terlambat, tapi kita tinggal copy kesuksesan negara luar. Nah jadi memang hype yang terjadi terakhir, jadi gini. Ketika Kospi kenceng sekali, banyak orang bilang ini karena negara Korea tuh maju. Memang betul, nggak salah negara Korea maju. Ekonominya maju betul. Tapi ternyata concentrate. Ternyata naiknya itu cuma karena 3, 4, 5 saham. Samsung, SK Hynix, Hyundai. Kemudian ya perusahaan-perusahaan yang yang memang berhubungan dengan AI dan tech. Jadi kayak consumer goods mereka biasa aja, banking mereka biasa aja. Ya, nah terus apakah netizen di sana itu menyalahkan Menteri Keuangan dan Presidennya? Soalnya kan sebenarnya kan kalau misalnya kita ngomongin leverage ETF itu kan sesuatu bukan hal yang baru kan. Kayak misalnya di Amerika kayak SPY, QQQ pun juga ada yang versi leverage-nya. Tapi kalau misalnya sampai market crash, kayaknya nggak bakal ada orang yang nyalahin Menteri Keuangannya kenapa ada leverage SPY atau leverage QQQ gitu misalnya gitu kan. Nah, tapi apakah ada sebuah encouragement kah gara-gara ini kalau misalnya teman-teman nggak tahu nanti gue attach Bloomberg artikel ya, intinya si presiden dulu adalah seorang trader kah makanya dulu dia sempat rugi dia pengen apa gitu. Apakah orang menyalahkan kesananya atau lu lihat ini ya ini sebenarnya salah netizen yang terlalu overly FOMO sampai ambil leverage gitu. You know the answer lah bro. Ya ini memang salah FOMO-nya kita yang FOMO-nya netizen di mana dari dulu tuh selalu sama bro. Pola yang terjadi di seluruh dunia tuh selalu sama. Ada gula, ada semut. Ceteris paribus. Ada fear, ada greed. Ketika ada greed yang terlalu berlebihan, animal spirit, ini kata Cicu A itu. Animal spirit dari retail tuh pasti tumbuh. Udah instingnya tuh udah binatang. Rumah digadaikan, motor digadaikan, kendaraan digadaikan untuk injek ke stock market. Bahkan ada yang berani ngambil loan di Korea dengan angka 15 apa 20% setahun. Untuk masuk ke stock market. Jadi dia harus pede dong dalam 1 tahun lebih dari 20%, bayangkan. Dan itu ke liquidity 1.200.000. Sekarang mungkin udah 1.500.000 yang kena liquidated. Dan itu orang umur 35. Nah bayangkan itu kan mature people ya. Agresif banget ya orang-orang. Agresif sekali orang Korea. Apakah mereka lebih agresif dari kita? Maksudnya kalau misalnya tadi lo bilang ada 5 jutaan SID dan 1,5 30%. 30% kena margin. Betul sekali. Gue sih baca-baca katanya ada yang kayak weddingnya udah kena cancel lah. That's crazy. That's crazy. Dan ini terjadi di over semua stocks market sebenarnya, bukan cuma di Korea. Cuman karena Korea terlalu hype, akhirnya netizennya juga animal spiritnya bertumbuh, ditambah dengan ETF itu pula makin lama makin gede. Dan itulah sebenarnya pentingnya literasi. Kayaknya di Indonesia walaupun banyak orang ya tentu ya dengan IHSG kita udah turun 40%, gue lihat dari komen-komen lah banyak orang yang lagi mengalami drawdown. Nggak sampai hilang. Betul, kayaknya apa ya, encouragement untuk ambil leverage di Indonesia itu tidak sebesar di situ kesannya yang gue dapet ya. Tapi menurut gue akan kejadian juga kalau seandainya IHSG naik terlalu kenceng sekali. Jadi sebenarnya ada untungnya kita begini. Sebenarnya kalau kayak gitu momen-momen seperti ini tuh momen yang paling penting. Momen yang paling penting untuk kita belajar. Untuk belajar betul. Aku setuju sekali. Jadi aku harus ngakuin dulu. Hampir semua analisa dan viewku itu banyak yang gagal. Mungkin kalau tahun lalu 80% berhasil. Kalau sekarang 50-50 atau mungkin 60%, 70% kebanyakan gagal. Dilihat naik ternyata turun. Dilihat turun ternyata naik. Kita pikir bullish ternyata bearish. Kita pikir udah deh ini bearish, tiba-tiba naik kenceng. Volatilitas yang ada saat ini, uncertainty yang ada saat ini amat rumit. Ini kalau bagi saya nggak tahu yang lain. Untuk dianalisa. Nah sehingga saya memutuskan untuk cut semua porsi saya di stocks market. Jadi 10-20% maksimal. 80% aku simpan bro. Lu sekarang 89% cash? Bukan simpan lagi, kunci. Aku kunci dengan beli emas, dengan beli beberapa fixed rate, dengan beli beberapa, ini aku takut dibaca Pak Purbaya nih. Dengan beli dolar. Oh aman lah, kan emang itu kan RD gitu kan Indon gitu. Reksadana Indon gitu. Cuman problemnya adalah kenapa aku kunci? Karena kalau seandainya nggak aku kunci,
Besok kalau bursa plus 2%, 80% ini pasti tiba-tiba jadi saham dong, ya kan? Aku mau menjaga animal spiritku. Karena aku tahu di momen seperti ini, ketika ada bullish itu bisa aja bull trap. Betul. Ketika ada bearish itu makanya aku menjaga 10-20% weightingku di saham biar kita tuh masih belajar gitu. Jadi ini momen dimana aku benar-benar banyak belajar. Contoh, kita lihat saham pagi-pagi indeks minus 1%, minus 2% turun. Kemudian tiba-tiba naik. Kita kan pasti kesel pengen beli kan. Kalau seandainya kita pakai semua uang kita beli plop, lalu tiba-tiba turun gimana? 2 kali dong ruginya. Nah itu yang terjadi di Korea. Dan di Korea itu tahun 37 kali trading halt. Bayangin, 37 kali trading halt. Minus 22% terjadi dalam 2 hari bro. Ini baru kemarin loh, 22% loh. Dalam 2 hari. Kita untuk 20% perlu 3 bulan. Itu udah teriak-teriak tuh. Itu udah teriak tuh 3 bulan. Kayak dunia kayak kiamat. Dan sebenarnya ini bukan kiamat dunia menurutku. Cuman memang problem utama saat ini bukan dari luar. Tapi dari internal kita. Apakah lu lihat udah problem solve? Belum. Terakhir apa yang lu berharap selesai akan membantu? Kalau misalnya boleh kasih masukan ya gitu. Kayak apa sih yang perlu diperbaiki gitu? Saat ini dunia itu menyoroti trust terhadap Indonesia. Dan kita mengerti sekali pemerintah itu kan pasti setiap pemerintah punya strateginya masing-masing. Mungkin gaya kepemimpinan pemerintah kali ini memang seperti itu. We need to fight it. Kita nggak bisa protes, kita nggak bisa marah-marah, ngapain gitu. Tapi kita bisa memberikan saran. Cuman aku ingin sekali, sebenarnya saya tuh punya mimpi bro. Ini sekitar 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu. Jadi begitu aku mengeluarkan salah satu cara untuk melihat momen rebound bursa, itu aku namakan dengan MYCD. Jadi ada divergence, kemudian targetnya kesekian-sekian. Atau there is divergence, targetnya belinya di sekian. Itu sempat dipakai sama trader luar bro, trader Amerika. Kemudian dia bilang, ini from Asian apa segala macam. Aku sempat kontak tuh, sempat ngobrol. Dia bilang di Amerika, 70% warganya itu invest di stock market. Jadi kalau seandainya stock market naik, itu keluar rumah semua tuh seneng bro. Gue pengen banget Indonesia tuh seperti itu. Iya. Kita ingin banget Pak Indonesia itu karena investment di stock market itu bisa membantu ekonomi suatu negara. Saya yakin itu. Setuju. Itu udah terjadi di Korea contoh. Mungkin meskipun Korea masih baru ya, masih dalam proses menuju itu. Itu sudah terjadi di Jepang, negara Eropa dan negara Amerika. Naik sekitar 5% daripada Nasdaq. Itu ngebantu GDP. Bayangkan GDP Amerika itu sekitar belasan persen. Karena lebih dari setengah harta mereka itu di stock market. Iya. Nah itu yang gue pengen banget kalau seandainya trust. Karena kalau kita bicara stock market itu bicara trust. Benar. Trust terhadap pemerintah kita harus di open. Harus benar-benar dibuka. Dan saya yakin ini kita dalam proses menuju ke sana saja. Meskipun sekarang lagi agak gonjang-ganjing nih. Ini yang terakhir Gubernur BI, Peri Warjio, itu berhenti. Sampai sekarang penggantinya kita nggak tahu. Gitu. Masih PLT ya? Nah akhirnya bursa langsung kayak minim likuiditas bro. Ini teman-teman pasti ngerti ya. Rupiah juga udah naik. Iya bid over 100 ribu. Biasanya begitu. Ini sisa 10 ribu. Mau trading apa gitu loh. Gimana mau invest. Jadi kalau turun kita beli pun takut gitu loh. Ini kok nggak ada yang mau transaksi. Jadi setelah turun minus 5%, minus 7%, tiba-tiba hammer. Setelah hammer, animal spirit retail keluar tuh. Hammer nih, beli. Habis itu di-tag turun. Gitu terus. Jadi oke lah 10-20% you training, latihan, kemudian baca bid over, ngelihat kondisi sekarang. Itu benar-benar ngemunculin kita punya daya juang. Kembalikan rasa mampu kalian. Ya tapi cost-nya jangan terlalu besar. Iya. Ya makanya emang Indonesia ini, gue dulu pernah bikin sebuah tulisan ya bahwa saham Indonesia itu kayak buat SWAT team gitu loh. Kayak khusus untuk orang-orang yang benar-benar jago. Soalnya kalau misalnya di US kan lumayan dumb friendly kan. Betul. Everyone can do it, tinggal masuk ke indeks, SPY kayak gitu udah naik terus gara-gara ada steady inflow-nya. Jadi ya gue harapkan yang sama sih. Soalnya di Indonesia kalau misalnya orang suka nanya kan, soal pertanyaan itu konsisten, apa ya saham atau instrumen yang kita bisa beli untuk long term dan kita udah gak usah mikirin lagi. Di Indonesia apa bro? Gak ada. Mana ada ya? Gak ada. Maunya sih ada gitu. Tapi menurut lu ya oke. Jadi pasti kan impian lu adalah, ya impian kita semua adalah supaya IHSG kita bisa naik. Soalnya kalau misalnya kita tarik IHSG LQ45 itu tuh returnnya gak ada kalau misalnya kita tarik jangka panjang 5 tahun 10 tahun terakhir gitu. Paling naiknya berapa sih? Kalah lawan sama RDPU bahkan RDPT gitu. Nah menurut lu ya kayak kapan sih kayak IHSG kita tuh bisa balik naik lagi? Nunggu momen apa gitu?
kembali yang pertama gini, yang pertama indeks. Oke. Jadi sebelumnya aku pengen clarify dulu nih. Aku mau minta maaf dulu. Kan mungkin banyak ya yang nyalahin saya karena banyak yang ngomongin soal MSCI. Katanya itu menjadi salah satu penyebab indeks investigasi kita. Come on bro. Come on bro, seandainya kita nggak ngomongin 1 tahun lalu, kira-kira bakal tetap kejadian nggak ini? Tetap. Kenapa? Karena dalam notulen indeks itu sendiri dia bilang masalahnya adalah ada saham-saham yang floatnya itu mencurigakan. Jadi ini bukan masalah media ngomong, itu satu. Yang kedua, seandainya kita nggak ngomongin ini, itu media-media juga banyak yang ngomongin soal indeks apa segala macam. Karena guidebook untuk masuk MSCI itu widely open. Ada di dalam website terbuka resmi. Dan itu memang sudah dipakai untuk ETF-ETF di luar yang memang proxy mereka adalah index fund. Jadi banyak tuh ETF di luar yang contoh MSCI Emerging Market Indonesia, MSCI Emerging Market China, MSCI Emerging Market Singapura, Malaysia, and else. Mereka masukin saham itu berdasarkan apa yang mau masuk indeks. Dan itu sudah lumrah 5-6 tahun lalu ke belakang. Terus kedua, yang kita lakukan mengeducate retail, kemudian mengeducate investor yang ada di Indonesia, itu nambah float nggak? Nambah real transaction nggak? Nambah. Tapi whatever is it, if you want to take my story, this is, gue benar-benar widely said, deeply said, sorry. Oke, untuk itu kedua. Jadi indeks saat ini memang sedang rutin revisi ke Indonesia. Terakhir kali, what I know ya adalah mereka mengatakan bahwa Indonesia bisa di open freeze. Dengan catatan harus konsisten apa yang dilakukan oleh Bursa Efek. Bursa Efek kan udah open 1%, mau konsisten apa lagi? Yang kedua adalah udah buat 37 classification. Yang terakhir tuh HSC bro. Benar. Ini problem. Menurutku waktu keluar HSC cuma 7 atau 8 emiten problem sekali. Karena dari data 1% aja. Gue buat HSC pun gue bisa bro. Kelihatan. Itu mungkin ada 20, 30, 40, 50 emiten. Yang ternyata floatnya tuh retail, bukan retail, sorry. Publik itu punya 1%, 5%, 6%, 7%. Itu yang gak dimau sama indeks. Dia pengennya itu bener-bener open. Kalau seandainya ada satu emiten yang floatnya itu benar-benar rendah, tidak sesuai dengan yang dia laporkan, masuklah ke dalam HSC. Makanya HSC sekarang udah ditambah jadi 38. Saya berharap itu tambah terus. Ini bukan soal nanti ada saham yang susah masuk indeks. Enggak, bukan soal itu. Ini soal transparansi. Gue pengen banget, karena bahkan company yang ada di porto saya ya, porto kita yang sering kita bahas, itu floatnya nggak ada masalah loh. Ya kan, contoh saham-saham kita, you name it, saham-saham yang memang transaksinya real, kayak contoh kayak Bumi, kemudian kayak Petro 27%, floatnya sampai sekarang 27%, itu real transaction, itu real float. Dan gue pengen banget bukan masalah kayak ini kalau begini nanti ini susah, indeks bakal susah, itu keharusan. Karena kita ingin bursa kita itu jangka panjang. Karena Indonesia saat ini punya banyak sekali emiten yang berkualitas. Dan sebenarnya ada peran Pak Prabowo juga. Kemarin ada kasus under invoicing, oke. Kemudian ada kasus juga emiten-emiten yang ternyata labanya itu dilarikan ke Singapura. Nah, kita berharap dari proses ini semua kita bakal lihat laporan keuangan di Indonesia itu bakal membaik. Karena seperti last podcast, Indonesia tuh untung dari perang, bro. Secara teori harusnya. Ya, JP Morgan yang bilang Indonesia kita itu net profit GDP terhadap energi, batu bara, copper, emas, metal, silver dan yang lain-lain, amonia, metana, itu semuanya net profit kalau seandainya harga komoditas naik. Gitu. Dan itu terbukti dari laporan keuangan saham-saham komoditas di Indonesia saat ini ada yang 800%, 300%, 200%. Jadi ini cuma nunggu waktu aja sebenarnya. Nah, cuman pertanyaannya kan begini. Karena kalau kita ngelihat stock market kan bedanya gini. Kita kalau di real business kemampuan baca pasar itu nomor 1, betul nggak? Lu harus bisa jual apa tuh yang pasar perlukan. Tapi kalau di stock market bukan kemampuan baca pasar nomor 1, tapi kemampuan untuk ngelihat sikon, ngelihat demand sama supply, ngelihat emosi market. Saat ini emosi market lagi jelek banget. Tapi pasarnya tuh udah ada. Lihat laporan keuangan company-company yang PE-nya itu dari 300-an, 40-an, 50-an, sekarang udah single digit atau cuman double digit. Tunggu waktu aja ini. Jadi saya ngelihat kayak
Kan banyak tuh asing-asing fund manager sangkut di atas. Ini bedanya ya, saya mau jelasin dulu. Bedanya retail sama fund dan owner. Owner ngelihat sahamnya jatuh, dia bisa jual nggak? Nggak bisa. Kita contoh, kalau kita punya satu saham udah size 50M deh, di saham yang second liner, jualnya udah setengah mati. Harus ngebit sendiri buat bisa jualan, atau cuma bisa lihat turun. Karena kalau kita jual harakiri harga valuasi kita sendiri. Bagaimana dengan owner dan fund manager? Mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ketika saham turun, mereka lihat ini untuk jatuhin saham saya yang 1 triliun nilainya minus 10%, itu cuma perlu uang 3 miliar contoh transaksinya. Ya udah saya angkat deh 3 miliar hammer. Nah ketika hammer ada yang beli, ini kan ada porsi yang untuk mereka trading juga, mereka jualan. Makanya itu yang terjadi tuh, ngayun. Kapan bursa kita pulih? Satu, pertama, ini kapannya saya nggak bisa jawab. Itu satu. Kedua, ketika para fund manager wealth ini yang sangkut di atas, porsinya turun, kan kurang lebih sekarang rata-rata turun setengah ya, 50%. Untuk balik naik ke atas kan perlu 100%. Susah dong, susah. Tapi nggak perlu untuk mereka bisa balik modal atau cuan. Mereka perlu nambah porsi mereka double atau triple di bawah. Hanya perlu naik 20 atau 30% mereka bisa lepas. Jadi tunggulah ada momen akumulasi besar di bursa. Nah beberapa udah mulai terlihat. Iya, nah itu ya makanya menarik nih bro. Kan kayaknya sekarang susah sekali untuk di-argue bahwa IHSG kita itu tuh di-valuasi premium kan. Kayaknya susah untuk me-argue itu. Kayaknya orang-orang rata-rata udah memandang bahwa IHSG kita tuh murah lah. Dari angle sudut manapun secara valuasi ya emang murah gitu. Tapi kan menarik nih. Bahwa seorang MY aja bahwa ininya murah tetap 80-90% cash. Ya. Misalkan. Kan ada orang di satu kubu yang bilang murah beli kapan aja lagi harga segini gitu. Nah pertanyaannya kenapa lu nggak ningkatin porsi tadi tuh di lu punya reksadana, lu nurunin lu punya porsi reksadana, obligasi segala macam, beli aja contohnya kayak banking gitu misalnya. Kan daripada lu beli reksadana dapat 4-5%, banking bisa dapat dividen yield mendekati 10% plus potensi upside kalau misalnya lu hold jangka panjang. Misalnya itu lu punya alasan kenapa? Gini, rules dari seorang trader, tidak ada harga murah di market bearish. Tidak ada harga mahal di market bullish. Saya mau ngomong tuh seperti ini. Market koreksi itu sebenarnya juga bukan hukuman. Tapi itu adalah flash sale untuk para investor. Oke, market bullish itu juga bukan hadiah. Tapi ini ujian bagi orang yang mampu untuk hold. Nah, menggunakan landasan itu, saya tahu karena di bursa itu yang lebih mendriven dalam jangka pendek itu bukan fundamental, tapi sentimen. Nah, sentimen saat ini terlalu buruk menurut saya, masih terlalu banyak uncertainty untuk saya all in atau gede di stocks market. Karena kalau kita bicara murah bro, di 6.000 juga murah kemarin, tapi jebol sampai 5.350. Bayangkan 5.350 itu level COVID. Nah, jadi saya hanya akan beli stocks market kita ketika dia mulai bullish. Nah, itu terjadi juga di tahun lalu. Tahun lalu itu Januari, Februari, Maret, April. Mei sampai April tuh kita masih bottom. Mei saya masih nggak terlalu gede. Juni baru saya gede. Saya telat 2 bulan. Tapi porto saya naik 3 kali lipat tahun lalu. Padahal telat 2 bulan. Nah jadi nanti kalau kita udah mulai bullish, jangan kayak netizen Korea. Pasti kelabakan kan, beli ini, beli itu, leverage ini, leverage itu. Ngelihat ada yang cuan jadi ininya muncul lagi. Di saat momen kayak begini, belajarlah sistem. Perhatikanlah bid over saham, perhatikanlah saham yang PI-nya murah, perhatikan saham mana yang dikumpulkan asing pelan-pelan, mana yang dikumpulkan owner pelan-pelan, kemudian lihat corporate action-nya, kalau memang mau entry 10-20%, uang sekolahnya jangan terlalu mahal. Ya, kayak saat ini kan orang Indonesia ini benar-benar dilatih untuk sangat bersabar. Saat ini soalnya kan kita kan market turun itu pertama kali MSCI di akhir Januari, turun. Terus sempat naik tuh. Oh kita ada harapan. Abis itu turun lagi. Gara-gara perang. Abis itu sempat naik lagi. Abis itu turun. Regulasi, policy, juga Fitch, Moody's segala macam. Abis itu mulai recover lagi gitu. Karena gimana caranya ya kita itu membedakan antara sebuah reversal yang bisa berlanjut versus yang cuman temporary doang gitu. Bahwa soalnya kan kita kan kayaknya banyak orang yang udah berusaha juga kan buat oke, this is the time masuk gitu. Ternyata turun lagi. Nah tadi kan kita kan tentu nggak mau jadi
orang-orang yang Cuci piringnya baru gitu. betul, yang contohnya yang kayak masuk ke saham-saham Konglo di Desember tahun 2025 atau enggak Ya. misalnya yang kayak orang-orang yang di Korea baru masuk di Kospi dengan leverage di pertengahan tahun 2026. Ya kita kan nggak mau jadi orang seperti itu gitu kan. Nah tapi gimana caranya supaya kita tuh nggak ketelatan gitu, nggak ketelatan tapi masuk itu benar itu bakal naik dan naiknya long term gitu. Ya, ini penting. Pertama, jangan pernah membatasi dengan waktu. Banyak orang bilang kayak begini, ini 1 bulan indeks udah bullish, artinya saya telat. Kita nggak pernah tahu kapan sideways satu bursa dan kapan dia bisa rally dan kapan dia bisa koreksi. Sebagai contoh, 2008 krisis kita 1,5 tahun bottom baru naik. 2020 itu kita cuma 4 bulan. 2025 kita setengah tahun malahan tahun lalu. Jadi setiap krisis waktunya tuh pasti berbeda-beda. Itu satu. Tapi apa yang menandakan suatu saham, satu indeks itu bakal naik terus, naik terus, naik terus, dan naik terus. Nomor 1, kalau kalian aware, itu berita bagus tuh pasti keluar semua. Berita jelek semua udah dipangkas. Percaya nggak percaya, saya sih sedikit percaya juga. Ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa setiap berita buruk yang dikeluarkan itu sebenarnya ada pihak pesanan yang pengen, terlepas dari dia pengen beli murah, dia nggak pengen ini indeks naik. Dia nggak pengen ini negara masih maju. Itu satu. Yang kedua, ketika berita bagus itu keluar terus menerus, perhatikanlah akumulasi yang ada di sebelumnya. Nah sekarang coba tanya deh, kita jujur aja ya, selama 1 tahun ini sama apa yang naik? Apa aja sebut. Kalaupun ada, pasti itu yang transaksinya 1 hari kayak 100 juta, 50 juta, nggak ada. Jadi apa yang kalian cari sekarang? Nggak ada. Selain kita belajar, atau sekarang kita lihat cari stock pick, atau bukan stock pick saya bilang, portofolio hedging. Jadi portofolio apa yang akan kalian isi besar nanti ketika saatnya tiba. Nah saatnya tiba itu pasti 1, berita bagus semua keluar. Kedua, akumulasinya tuh ada. Karena data Brooksom tuh nggak bisa. Mungkin bisa dimanipulasi, tapi potensi untuk dilakukan manipulasi itu enggak sebesar real yang bisa kita baca. Contoh, kalau kita udah ngelihat AKBK kumpulin terus, asing kumpulin terus, gimana cara mereka keluar? Kalau mereka crossing ketahuan. Kalau mereka jual lewat broker retail mungkin agak susah ketahuan, tapi ujung-ujung ketahuan juga. Jadi tunggulah asing ini masuk pelan-pelan ke bursa saham kita. Saat ini benar-benar banyak yang flash sell, tapi saya sendiri ya 20% tetap maksimal. Ya. Terus kalau misalnya menurut lu ya, kayak ini kan dari Korea udah terkoreksi sangat dalam kan, dan apakah ini bisa ada imbasnya ke market lain ya, misalnya kayak Amerika gitu. Ngerti. Misalnya. Jadi gini, ingat gak waktu COVID 2020-2021 pecah, ada satu hedge fund di dunia tuh yang terkenal. Bukan Warren Buffett, bukan George Soros yang banyak orang ngomong sekarang. Bukan Masayoshi-san, bukan. Tapi Cathie Wood melalui ARK Investment. Jadi Cathie Wood itu plus 100% selama 1 tahun. Kenapa? Karena isi portofolionya saat itu semua saham-saham yang menggunakan tech atau yang didukung dari pertumbuhan karena COVID lah. Dia isinya tuh Zoom, Netflix, kemudian kayak pokoknya sejenis-jenis kayak WeChat, kemudian kayak Alibaba, model-model seperti itu e-commerce. Kemudian nggak lama runtuh karena ternyata di tahun 2021 kan perusahaan-perusahaan tech ini dapat funding tuh murah. Suku bunga 0% bro, 0, something gitu loh. Jadi mereka pinjam duit banyak-banyak, mereka capex tuh, burn money, growing tuh. Perusahaannya makin lama secara valuasi gede. Lalu di 2022, tech itu jatuh, hancur semua. Cathie Wood ARK Investmentnya kalau nggak salah minus 70% bro. Apa minus 60% saya lupa. Banyak yang bilang kayak, wah ini Cathie Wood mah anak kemarin sore gitu lah, atau pertumbuhannya ini enggak terlalu tesisnya itu salah gitu. Dan lihat sekarang 2026 ternyata yang dikatakan Cathie Wood itu betul. Saya beli tech itu bukan untuk saat ini. Kemarin naik 2021 itu saya anggap itu bonus. Tapi tesis saya adalah AI dan tech akan merajai ekonomi dunia selama jangka panjang. Dia bilang 10 tahun, 20 tahun ke depan. Dan ini belum 10 tahun aja udah kejadian 2026. Nah, ketika Korea kenceng naik seperti ini, kemudian Nasdaq dan Dow Jones naik, sebenarnya sahamnya tuh itu aja bro. Nvidia, kalau di Taiwan TSMC, Taiwan Semiconductor.
kemudian Kospi, kemudian jadi aku sedikit punya gambaran tesis apa yang dilakukan Donald Trump. Donald Trump ini tahu nggak kalau seandainya Microsoft, Palantir, Nvidia, Tesla, Meta, Facebook itu ngirimin surat ke Presiden Amerika, ke regulator Amerika, kalau Amerika itu harus open terhadap AI yang open source, dan itu ditolak. Alasannya kenapa? Karena Amerika itu takut kalau penggunaan AI yang terlalu open itu bisa mengakibatkan kayak scam, fraud itu makin tinggi. Nah, itu ngebuat Nvidia ketakutan. Jensen Huang sendiri ngomong, ini nanti China bakal ngalahin Amerika dalam urusan AI dan chip. Kenapa? Karena ketika Donald Trump memangkas, jadi kalau nggak salah saya ada satu negara Belanda, ASML kalau nggak salah, itu tuh pencipta GPU nomor 1 di dunia dan itu monopoli sama Amerika. Mereka hanya boleh menciptakan chip buatan Amerika, contoh salah satunya Nvidia, kemudian AMD. Jadi mereka nggak boleh kirim ke China, nggak boleh kirim ke Korea. Kemudian China kelabakan. Kemarin kan sempat pusing kan, karena mereka nggak boleh kirim import chip. Tapi ternyata memang pada dasarnya manusia yang punya SDM berkualitas, dia ngelawan. Ngelawannya bukan ngelawan perang, tapi dia punya fighting spirit. Akhirnya terjadilah chip-chip buatan China yang ternyata jauh lebih murah. Meskipun belum bisa menyamai Nvidia, sebut saja Huawei. Saat ini di China itu perbaiki kuil di gunung itu pakai drone. Kemarin sempat ada kasus banjir, ternyata mereka pakai AI-nya tuh luar biasa. Nah, inilah kenapa hype daripada AI itu berkembang. Dari tahun 2022, AI itu hanya dipakai, pemesan AI itu hanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tech. Contoh kayak Tokopedia, kemudian Zoom, kemudian Facebook, perusahaan-perusahaan e-commerce, perusahaan-perusahaan venture capital yang invest di tech Indonesia, itu mereka perlu AI, perlu GPU. Sekarang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing pun pakai AI. Mobil, kesehatan, kedokteran, itu semua pakai AI. Mereka semua juga perlu GPU. Akhirnya kebutuhan AI itu meningkat. Mungkin kita nggak sadar karena kita di Indonesia, kita negara komoditi. Kebutuhan terhadap AI tinggi. Donald Trump melihat, nah ini nggak ada juga di berita-berita. Coba deh kalian search di ChatGPT kalian atau Google. Coba kalian lihat apa yang diinvest oleh Microsoft, Tesla, Nvidia, AMD, Palantir. Mereka berinvestasi di energi. Ada yang beli pulau, ada yang beli reaktor nuklir 10 tahun, 20 tahun. Mereka mau mengamankan energi. Karena ternyata China membuat chip Huawei itu yang murah itu dengan AI yang open source. Itu ternyata contoh, anggap Nvidia di sini perlu waktu segini. Ini China dalam waktu secepat ini. Ketakutan Donald Trump. Bahkan Jensen Huang sendiri pernah bilang, ini kalau US tidak melakukan apapun, dalam waktu dekat China akan mengalahkan Amerika dalam urusan tech. Nah, ini bisa berakibat, perang AI ini berakibat apa? Kebutuhan energi meningkat. Nah, itu alasan kenapa Indonesia setiap zaman Jokowi kan kita mau melakukan hilirisasi. Jadi nggak boleh lagi tuh kirim bauksit mentah, nggak boleh kirim batu bara mentah gitu loh. Pengennya tuh ada investasi yang diubah jadi nggak barang setengah jadi. Dilawan terus kan sama Amerika kan. Nah, jadi saya melihat memang kebutuhan terhadap AI dan tech ini seperti yang si Cathie Wood bilang, itu masih akan terus berlanjut. Masih akan terus panjang. Cuman kalau namanya harga saham naik turun. Jadi saham tech itu masih bakal tetap berjaya dan kebutuhan terhadap energi bakal tetap berjaya. Inilah yang dinamakan dengan commodity boom. Ya, kan biasanya kalau misalnya commodity boom bagus buat kita, tapi saham-saham kita betul, masih belum terlalu keras, ekonomi kita juga masih belum terlalu. Dan sudah terbukti dari laporan keuangan yang dimunculkan oleh saham-saham komoditas kita. Dari laporan keuangan. Nah, tapi masalahnya struktural sistem stok kita masih belum beres. Jadi bersabar aja. Iya. Setidaknya kita tahu apa yang harus kita lakuin kalau saat itu tiba. Betul. Terus kalau misalnya lo lihat ya kayak gitu, apakah berarti saham-saham di US juga bisa jadi bubble yang pecah, mirip-mirip kayak Kospi kalau kayak gitu ya? Kayak dengan si China kemarin emang heboh sih berita bahwa China punya AI ternyata luar biasa bagus juga gitu kan. Ya, walaupun ya masih beda sama US, tapi minimal dari segi ya mereka memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menyaingi lah gitu. Bedanya di US itu separuh ekonomi US itu stock marketnya bro. Jadi selalu ada intervensi.
Cuman kalau kita perhatiin, coba lihat Nvidia udah koreksi berapa persen, Microsoft berapa, Palantir berapa, Meta berapa, Tesla berapa, Amazon berapa. Itu kebanyakan double digit semua bro, 30%, 40%, 50%. Apakah lu ada investasi di saham US? Enggak ada, cuman Kenapa? aku ikutin aja. Gara-gara apa lu nggak? Nasionalisme bro. Wih. Aku kan bener-bener pengen bursa kita minimal mendekati Malaysia lah. Karena Malaysia saat ini udah mau masuk negara berpendapatan tinggi. Hanya perlu naik 8% lagi. Ya, cuman yang lu lihat ya kayak sekarang si Donald Trump tuh kepusingan juga gak sih dengan dia punya stalemate sama si Iran gitu. Kayaknya dia juga nggak bisa menyelesaikan ya dia bilang katanya short term pain for long term gain lah, tapi dia udah bilang menang dari 3 bulan yang lalu tapi nggak menang-menang gitu. Apa menurut ini sebuah kesengajaan atau emang dia tidak bisa menyelesaikan? Jelas sengaja. Menurutku sengaja. Dia perang berkelanjutan itu memenuhi kepentingan Amerika. Sebenarnya banyak yang bingung ya. Bahkan banyak analis yang saling berseberangan apa sih yang mau dilakukan oleh Donald Trump ini. Itu satu. Betul. Yang kedua, dia pengen banget cut rates. Iya, setuju. Biar begitu nanti hutang bank Amerika yang mau di rolling, itu biayanya nggak terlalu gede. Karena kalau suku bunga tinggi, dia keluarin bonds, biayanya kan gede. Tapi kalau kita perhatiin, sebelum dia memulai perang Iran, apa yang dia serang? Venezuela itu nomor 1 produsen oil. Sorry, bukan nomor 1 produsen oil. Cadangan oil nomor 1 di seluruh dunia. Meskipun dan 2 hari setelah dia nangkap presiden Venezuela, dia bilang Chevron, Shell itu bakal ambil alih infrastruktur oil di Venezuela. Dia udah amankan energi dia nih bro. Yang kedua, dia serang siapapun yang mengembangkan nuklir. Jadi yang aku lihat adalah dia tahu bahwa keperluan terhadap GPU, prosesor, AI dan chip, AI itu semua memerlukan energi. Jadi dia bikin PAM. Biar China, biar yang lain-lain itu semua nggak mampu mendapatkan chip energi. Biar mereka kesulitan untuk mengembangkan atau mendapatkan cost yang murah terhadap perkembangan ekonomi mereka. Itu yang menurutku Donald Trump lakukan. Makanya setiap oil agak turun, dia mulai lagi tuh berkelakar gitu. Atau nembak rudal lah, iseng lah, oil naik lagi. Naik terlalu tinggi dia turunin lagi. Dia mau kita semua menghadapi kesulitan atau kelangkaan terhadap harga komoditas. Dia nggak mau kita bisa dapat energi dengan murah lagi. Supaya ASEAN nggak bisa ngejar mereka. Karena kebutuhan terhadap energi itu makin lama makin besar. Jadi kalau misalnya tesis lu kayak gitu, berarti perang ini bakal berkelanjutan. Yes. Bakal terus lama. Bakal terus lama, tapi nggak yang bener-bener perang sampai bener-bener kayak stalemate kayak sekarang lah, basically nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Costnya juga makin lama makin naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Makanya sampai PM Singapura bilang ini bakal menjadi hari-hari yang berat karena Singapura itu lack of energy. Betul. Ya kan? Semakin Indonesia punya minyak juga, kita kan ya impor ya. Kalau dari segi energi emang kita net positif, tapi minyaknya kita berat, tapi yang lainnya kita positif. Betul. Makanya lihat perusahaan-perusahaan energi kita yang lain kayak amonia, batu bara, semua double digit. Timah, Cooper, Aman, itu semua double digit growth-nya. Iya, growth-nya double digit, bro. Iya. Tapi nih, ini ada orang yang nanya tentang IHSG ya. IHSG mulai bull mini atau reborn ini kok ada tipsnya biar Porto juga ikutan reborn nggak gitu? Pertama ya, setiap rebound daripada indeks, contoh krisis di 2021, asing mulai masuk ke IHSG setelah IHSG rebound 28% bro. 28 apa 32 aku lupa. Pokoknya udah cukup signifikan, asing baru masuk, barulah bull. Saat ini kita baru mungkin dari 5.300 ke 6.400 ya. Itu berapa? Ya belasan persen bro, masih jauh sih. Ya. Masih jauh, belum rebound tuh belum sama sekali. Bagiku kita bakal rebound kalau close di atas 6.400. Nah pas di bawah tuh enak banget bro. Itu trading juga enak semua, plop, cuan. Pas di 6.400 tiba-tiba dibanting ke bawah bro. Nggak lama gitu out of nowhere, bener-bener cuma teknikal di atas 6.400 nggak bisa. Sesi 2 turun, lalu nggak lama ada berita Gubernur BI mengundurkan diri. Dan ini menjadi pertanyaan dari semua investor. Gubernur BI yang ngeciptain QRIS. Dia yang menstabilkan rupiah kita dalam 5-10 tahun ke belakang. Tiba-tiba mengundurkan diri, dan mengundurkan dirinya mendadak, bukan dia lagi yang ngomong. Betul. Dan sampai sekarang, sampai podcast ini ada, kita nggak tahu siapa menggantinya. Bahkan narasi yang beredar tuh liar, gue sampai harus tutup telinga bro. Gue takut kalau kejadian, katanya independensi BI itu bakal
minimalize. Dan itu kan menakutkan sekali, bro. Ada intervensi lah, ada tulisannya Gubernur BI, ada yang apa KPK lah, Nah, ada sampai gitu-gitu gitu. Sebenarnya yang KPK bukan, itu kayak clickbait doang setelah aku baca. Tapi yang problem itu kan rumor, katanya source-nya mana? Trust me bro, saya pun bingung bro kalau baca kayak gitu bro. Jadi lebih baik aku nggak dengar lah, lebih baik kita nunggu lah. Karena semenjak Gubernur BI itu berhenti, likuiditas bursa juga hilang bro. Bid offer juga hilang, market tuh kayak gini doang. Menurutku kalau misalnya kayak gitu ya, itu tuh ada orang powerful yang menggerakkan itu. Nah, harusnya menurutku. Itu bukan kejadian secara organik, kebetulan Gubernur BI mundur. Gak mungkin lah bro. Gak mungkin seorang pejabat sekelas Gubernur BI bisa tiba-tiba mundur. Dan gak lama. Bukan, maksudnya tentu kalau misal mundur pasti ada sesuatu. Tapi maksudnya sesuatunya ini atas dasar kepentingan yang lebih besar. Maksudnya dia contoh konspirasi teori adalah supaya bisa lebih murah, sahamnya butuh turun dulu atau apa. Emang kayak gitu. Yang beredar di threads adalah, ini yang di threads loh ya, bukan aku ya. Karena katanya. Tapi threads katanya tempat orang bodoh katanya. Bukan kata gue ya. Jadi yang beredar di threads adalah katanya nanti biar pemerintah kita bisa printing money tanpa perlu BI. Bisa printing money tanpa perlu intervensi daripada BI. Dan ini kan berbahaya sekali. Lebih cek lagi dong kalau kayak gitu. Tujuannya jadi nggak apa tujuannya kalau kayak gitu? Karena negara ini kan saat ini perlu duit. Kita bisa lihat dari pajak apa segala macam. Nah, salah satu cara paling simple, ya udah minta BI cetak duit. Dipakai untuk membiayai program-program pemerintah, dan ini berbahaya sekali kan. Betul. Tapi ini kan di threads, bukan real ya. Jangan di clipping ini. Iya. Ini threads yang ngepost dan di-share ke aku, dan aku mau nggak mau kebaca, dan aduh lemes bacanya gitu loh. Iya. Bener nggak bener? Rumor. Ya benar atau enggak ya kita juga nggak tahu, dan kelihatannya unlikely lah kalau misalnya kayak gitu. Harusnya unlikely ya. Iya. Karena kalau itu kejadian kan menyeramkan sekali. Betul. Banyak tuh dari orang-orang kripto yang pindah ke IHSG karena kripto kan bear. Betul. Bearnya 2 bulan 3 bulan. Setelah 3 bulan ngerasa ini udah nggak bisa nih, pindah ke bursa. Betul. Yang lagi ATH kena lagi double kill. Iya. Sebenarnya kita tuh kalah sama Vietnam bro. Vietnam meskipun T plus 1,5, transaction harian mereka itu 15 sampai 20 T. Kita sekarang kurang lebih segitu. Jangan berasumsi bahwa kalian bakal dapat ARA 60 kali satu lotnya bisa jadi beli McLaren gitu kan. Sekali IPO udah minta kontak sales McLaren ya bro. Andre Hakim cuma bisa beli McD terakhir kali.